nazar anak yang ada dalam kandunganku ketika hamil, dia langsung bernazar pada Allah masih dalam rahim anaknya, menjadi hamba yang bebas dalam urusan duniawi dan mengabdi kepada, maka terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini Bapak Ibu luar biasa ya, Imran ketika hamil dia langsung bernazar anak dalam kandunganku ini dia akan mengabdi sepenuhnya kepadamu. Ini juga pelajaran bagi kita Bapak Ibu ya, luar biasa ya dia orang tua seperti ini. Ya, kita bayang kepada proses hamil separik, sebarik-bariknya, malaikannya, kalau kan ya melahirkan anak muda lah yang melahirkan, mulai muda lah melahirkan, kadang nanti membalikun, kadang nanti jadi pengusaha sukses, kadang nanti jadi dokter, jadi profesor bisa menolong ketika kamu sakit nanti, ketika kamu tua nanti ada anak yang telah menampingi ambo dan kesendirian yang bodoh. Hampir semua orang seperti itu dan itu tidak salah. Tapi beda ini potret yang Allah gambarkan ini. Ingatlah, kenapa Allah berkatakan ingat? Ada orang seperti itu. Ingatlah ya. Ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu untuk menjadikan anak dalam kandungku ini untuk mengabdi kepadamu. Di ayat sebelumnya Bapak Ibu di Al-Imran 34 hubungan yang bisa kita lihat. Di sini digambarkan di ayat 34 mereka adalah keturunan yang sebagian dari mereka dan yang lain Allah mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan silsilah keturunan pilihan Allah dari Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim hingga keluarga Imran. Itu ayat 34. Maka hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Ini yang penting nilai yang kajian kita. Yang pertama Bapak Ibu, keikhlasan dalam beribadah. Istri Imran bernazar dengan tulus untuk mengabdikan anaknya kepada Allah. Dia tulus dalam proses hamil dan melahirkan itu, dia tulus semuanya untuk Allah. Bukan anak itu mendampingi dia, anak itu besar nanti menyenangkan hati dia, tidak itu Bapak Ibu. Betul-betul ikhlas karena Allah. Kalau kita Bapak Ibu ya belum bisa untuk menyerahkan anak kita untuk mengabdi, bisa layan awak bawa sekali ke tempat lain. Kalau bisa seperti itu Bapak Ibu, setidak-tidaknya kita mengikhlaskan anak kita ini dia besar tumbuh untuk bangsa dan negara, untuk agama ini. Tidak perlu dia berbudi kepada kita. Itu dulu Bapak Ibu. Dan orang-orang tua yang tidak mengharapkan dalam budi dari anaknya, dia tidak akan pernah kecewa Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah sedih Bapak Ibu. Maka sekarang ini kalau ada ibu merasa sedih anak tidak, padahal kalau datang tidak memperhatikan, belum lain. Kalau sampai separuh sampai Imran, istri Imran lalu oleh Bapak Ibu. Ini memang belum lahir diserahkannya. Kita sudah lahir dan besar. Ada juga orang-orang ada buah, ada juga orang-orang menyapu halaman. Bila tidak akan lima kali, dan baik baru tidak tolong awak. Kepala itu membalik sampah ke kepala, bagi lado, kan ditolong dia Bapak. Istri Imran tidak betul-betul ditinggal untuk ke dalam lihat masa jika, kadang di situ mengaji di situ. Nah itu hubungan itu ini rapian dia anaknya. Nah jangan ada lagi Bapak Ibu. Ini hikmahnya, ini pelajarannya, keikhlasan betul-betul ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketulusan doa dan pengharapan kepada Allah. Dia betul-betul memohon kepada Allah bernazar agar nazarnya diterima. Nah itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, keutamaan bernazar untuk kebaikan. Jika lakukan niat yang benar, Bapak Ibu, nazar bisa menjadikan bentuk ibadah. Apa itu nazar? Nazar itu mewajibkan untuk diri kita, Bapak. Itu nazar. Misalnya sekarang ini ada bernazar datang sebelum azan. Setiap sebelum azan kita ke masjid, kita nazarkan. Nazarkan, kalau kamu tadi sebelum azan. Nah, itu sudah wajib itu Bapak Ibu. Oh ini bahaya kalau kita kerjakan berdosa kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita kerjakan besar sekali pahalanya. Ada juga orang bernazar karena punya keinginan kalau lulus anak aku bernazar jalan aku bernazar membantu orang, itu juga nazar namanya. Kemudian yang keempat, peran ibu dalam membentuk generasi soleh. Di sini disebutkan ibu Bapak Ibu. Di peran seorang ibu dalam bentuk anak yang soleh sangat besar sekali Bapak Ibu. Makanya ibu yang ini peranan luar biasa bagi Bapak Ibu semua.
Memang sebenarnya ibu ini, ya kalau dalam agama kita Bapak Ibu, ibu itu memang di rumah, ya, menjaga anak di rumah luar biasa. Ini juga sarjana, orang lainnya di rumah. Bayangkan kalau sarjana, majana, orang hebat itu sarjana, majana. Kau mohon maaf lewatnya ibunya profesor yang majanya, yang menolong di rumah itu majana nih Bapak Ibu. Mbak Aimu yang menolong di rumah, Mbak Akhlak menolong di rumah dulu anak-anaknya Bapak Ibu. Islam akan mengatakan barang siapa yang taat dengan suaminya maka dia bisa masuk surga dengan pintu apa saja. Itu biasa di Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui doa dan niat seseorang. Allah tahu dan Allah tidak akan sia-siakan. Di Bapak Ibu luar biasa ini pelajaran. Dan terakhir untuk keyakinan terhadap kata Allah. Dia berharap kan anaknya ini nanti mengabdi ke masjid. Rupanya anaknya perempuan. Ya, seperti dia laki-laki. Tapi itu tidak membuat dia sedih Bapak Ibu. Dia yakin kabar Allah adalah yang terbaik. Itulah Bapak Ibu pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Imran 35. Jangan pernah kita kecewa anak kita tidak mengabdi kepada kita. Tentunya akan betul-betul karena Allah banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua Pak Agus, ini Pak Agus Mesir, ini Pak Agus Batam.